Guys, apa ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Hujan rintik baru saja reda ketika Fuji turun dari mobil. Di tangannya ada sebuket bunga kecil sederhana, warna putih dan ungu lembut. Bukan bunga mahal, tapi cukup untuk menyampaikan satu pesan. Aku datang karena peduli. Rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Fuji melangkah pelan, seolah takut langkahnya terlalu berisik. Mama Vena menyambutnya dengan senyum lelah tapi hangat. Farel masih tidur, bisik Mama Vena. Demamnya turun, tapi badannya masih lemas. Fuji mengangguk, menggenggam bunga itu sedikit lebih erat. Jantungnya berdetak cepat. Ada rasa cemas yang tak bisa ia sembunyikan sejak mendengar kabar Farel jatuh sakit. Saat pintu kamar dibuka perlahan, Fuji melihat Farel terbaring. Wajahnya pucat tapi tenang. Selang infus kecil terpasang. Napasnya pelan. Fuji berdiri di ambang pintu. Matanya berkaca-kaca. Bandel sih. Gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Tapi kenapa aku jadi sesakit ini lihat kamu begini? Saat mata itu terbuka, Fuji mendekat dan meletakkan bunga di meja kecil samping tempat tidur. Wangi lembut bunga memenuhi kamar. Ia duduk di kursi, menatap wajah Farel lama, seolah ingin memastikan pria itu benar-benar ada di hadapannya. Beberapa menit berlalu, lalu kelopak mata Farel bergerak pelan. Suaranya serak. Hampir seperti bisikan. Fuji tersentak, lalu cepat berdiri. Iya, aku di sini. Farel menoleh sedikit. Matanya menyempit mencoba fokus. Saat sadar Fuji benar-benar ada, senyum kecil muncul di bibirnya. Kamu, bawa bunga? Tanyanya lirih. Fuji tertawa kecil sambil mengusap sudut matanya. Biar kamarnya nggak kelihatan sesuram wajah kamu. Farel tertawa pelan, lalu batuk kecil. Fuji refleks mendekat. Tangannya menahan bahu Farel agar tetap nyaman. Jangan ketawa dulu, katanya lembut tapi tegas. Farel menatapnya lama. Kamu datang. Aku langsung ngerasa mendingan. Obrolan pelan di sore hari. Sore turun perlahan. Cahaya matahari masuk dari jendela, menyentuh bunga di meja, membuat warnanya semakin hidup. Fuji menyuapi Farel bubur dengan sabar. Setiap sendok diikuti ocehan kecilnya. Tentang kerjaan. Tentang hal sepele, tentang betapa keras kepalanya Farel. Kamu tuh ya, kata Fuji. Kalau capek tuh ngomong. Jangan sok kuat. Farel mengangguk pelan. Iya, aku salah. Fuji terdiam sejenak, lalu berkata lebih pelan. Aku bukan marah. Aku cuma takut. Kalimat itu menggantung di udara. Farel menatap Fuji dengan ekspresi berbeda. Lebih dalam, lebih jujur. Maaf ya, ucapnya lirih. Aku lupa, ternyata ada orang yang segitunya mikirin aku. Fuji menunduk, menyembunyikan senyum dan perasaan hangat yang tiba-tiba memenuhi dadanya. Jangan pulang dulu, malam datang. Lampu kamar dinyalakan redup. Mama Vena sudah pamit keluar, memberi mereka ruang. Fuji merapikan selimut Farel. Aku pulang dulu ya, kamu istirahat. Tangan Farel tiba-tiba bergerak, menangkap pergelangan tangan Fuji. Lemah, tapi cukup untuk menahannya. Jangan pulang dulu, katanya pelan. Temenin aku, sebentar aja. Fuji terdiam. Ia menatap tangan itu. Lalu wajah Farel yang terlihat rapuh dengan cara yang jarang ia lihat. Aku di sini, jawab Fuji akhirnya. Tenang, Farel memejamkan mata, masih menggenggam tangan Fuji. Napasnya kembali teratur. Fuji duduk di samping tempat tidur, membiarkan tangannya tetap di sana. Di saat itu, Fuji sadar bunga yang ia bawa hanyalah pelengkap. Yang benar-benar dibutuhkan Farel malam itu adalah kehadirannya. Pagi yang lebih ringan. Pagi datang dengan cahaya lembut. Fuji terbangun di kursi. Kepalanya sedikit bersandar di tepi ranjang. Farel sudah bangun. Menatapnya dengan senyum kecil. Kamu tidur di sini? Tanyanya. Fuji mengangguk malas. Iya, jangan GR. Farel tersenyum lebih lebar. Boleh nggak? Nanti kalau aku sembuh,
Aku yang bawain kamu bunga. Fuji menatapnya, lalu tertawa kecil. Boleh, tapi jangan sampai sakit lagi cuma buat buktiin itu. Farel mengangguk. Janji, di kamar itu, bunga masih segar. Tapi perasaan di antara mereka tumbuh lebih pelan, lebih kuat. Nafas yang kembali normal. Pagi itu udara terasa lebih ringan. Farel bangun tanpa rasa pusing yang biasanya menyergap. Kepalanya tidak lagi berat. Tenggorokannya tidak sesakit kemarin. Ia menarik napas panjang, normal. Fuji sedang merapikan bunga di meja. Saat mendengar Farel bangun, ia menoleh cepat. Kepala masih sakit, tanyanya refleks. Farel menggeleng. Enggak, kayaknya. Aku udah jauh mendingan. Fuji mendekat, menempelkan punggung tangannya ke dahi Farel. Tidak panas. Wajahnya langsung berubah lega. Alhamdulillah, ucapnya lirih. Seperti doa yang baru dilepaskan. Farel menatap Fuji lama. Kamu tahu nggak, bangun pagi dan lihat kamu di sini tuh. Rasanya kayak dikasih hidup lagi. Fuji mendengus pelan. Lebay. Tapi, aku senang kamu udah membaik. Langkah pertama, dokter datang siang itu dan mengizinkan Farel bangun sebentar. Fuji berdiri di sampingnya. Satu tangannya siap menopang. Pelan-pelan Farel duduk, lalu berdiri. Sedikit goyah. Tapi Fuji sigap menahan lengannya. Hati-hati, katanya. Farel tersenyum. Tenang, aku pegang kamu. Kalimat sederhana itu membuat Fuji terdiam sesaat. Mereka berjalan pelan ke jendela. Cahaya matahari menyentuh wajah Farel, membuatnya terlihat lebih segar. Fuji memperhatikan perubahan kecil itu. Warna wajah yang kembali hidup. Mata yang lebih jernih. Kamu udah balik, ucap Fuji tanpa sadar. Farel menoleh. Iya, berkat kamu. Tawa yang kembali. Sore hari terasa berbeda. Tidak ada lagi suara batuk. Tidak ada raut kesakitan. Farel sudah bisa duduk santai di sofa kecil, ditemani teh hangat buatan Fuji. Mereka mengobrol ringan, tertawa hal-hal receh tentang kejadian lucu, tentang kesalahpahaman kecil, tentang hidup yang tiba-tiba melambat karena sakit. Aku baru sadar, kata Farel sambil tersenyum. Selama ini aku jarang ngasih tubuhku istirahat. Fuji menatapnya, dan jarang ngasih orang lain kesempatan buat jagain kamu. Farel mengangguk. Iya, ada jeda. Lalu Farel berkata pelan. Aku nyaman sama kamu, Fuji. Bahkan di kondisi terburukku. Fuji tidak menjawab, tapi senyumnya berkata banyak. Bunga yang sama, makna berbeda. Beberapa hari kemudian, Farel dinyatakan sembuh total. Tubuhnya sudah kembali kuat, wajahnya cerah. Pagi itu, Fuji masuk kamar dan terdiam. Di meja, ada sebuket bunga baru. Warnanya lembut putih dan ungu, sama seperti yang dulu ia bawa. Farel berdiri di belakangnya. Sekarang gantian aku, katanya. Fuji menoleh. Matanya membesar. Kamu ini. Farel menyerahkan bunga itu. Terima kasih udah tinggal. Terima kasih udah jagain aku waktu aku lemah. Fuji menerima bunga itu dengan senyum yang bergetar. Aku nggak ngangka. Kamu inget. Aku inget semuanya. Jawab Farel. Terutama caranya kamu hadir. Setelah sakit. Ada kita. Sore itu mereka duduk di teras. Angin pelan berhembus. Tidak ada drama. Tidak ada janji besar. Hanya dua orang yang melewati satu fase sulit bersama. Kadang, kata Fuji pelan, orang baru benar-benar kelihatan saat kita lagi sakit. Farel mengangguk. Dan aku bersyukur. Yang aku lihat waktu itu kamu. Fuji tersenyum. Menatap ke depan. Ya udah, jangan sakit lagi ya. Farel tertawa kecil. Kalaupun sakit, aku tahu siapa yang mau aku cari. Cerita tentang sakit itu berakhir. Tapi cerita mereka justru terasa baru mulai. Terlalu cepat kembali. Hari itu Farel resmi kembali ke rutinitasnya. Jadwalnya padat. Ponselnya tak berhenti berdering sejak pagi. Fuji memperhatikan dari sofa. Diam. Bukan karena cemburu, tapi karena perubahan itu cepat sekali. Kamu yakin gak mau istirahat satu hari lagi? Tanya Fuji akhirnya. Farel mengikat tali sepatunya. Aku udah sehat, Fu. Kerjaan numpuk. Fuji mengangguk. Meski hatinya terasa mengerut. Dulu, saat Farel sakit, dunia seakan melambat. Sekarang, semuanya berlari lagi. Oke. Jawabnya singkat. Farel menatap Fuji sebentar. Merasa ada yang berbeda. Tapi memilih tak bertanya.
Ia pergi dengan ciuman singkat di kening Fuji terlalu cepat untuk benar-benar terasa. Pesan yang terbaca, tapi tak terjawab. Siang berganti malam, Fuji duduk sendiri, memandangi ponsel. Udah makan, jangan kecapean ya. Pesan itu terbaca, tidak dibalas. Fuji meletakkan ponselnya, menarik napas panjang. Ia bukan marah, hanya takut. Takut versi Farel yang sehat ini tak lagi membutuhkan kehadirannya seperti kemarin. Saat pintu akhirnya terbuka larut malam, Farel masuk dengan wajah lelah tapi tersenyum. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Fuji menggeleng. "Belum." Ada jeda, sunyi. Farel mendekat, tapi Fuji berdiri. "Aku ke kamar dulu," katanya pelan. Farel terdiam. Ada sesuatu yang luput ia pahami. Kata yang tak sengaja melukai. Pagi itu suasana canggung. Fuji membuat kopi tanpa banyak bicara. Farel memperhatikannya. "Fu, kamu kenapa?" Fuji terdiam sejenak, lalu berkata tanpa menatapnya. "Aku cuma ngerasa, kemarin aku penting. Sekarang kamu sehat. Aku kayak nggak kepake." Kalimat itu membuat Farel terkejut. "Kenapa kamu mikir gitu?" Suaranya melembut. Fuji akhirnya menatapnya, karena semuanya berubah cepat banget. "Kamu sibuk. Kamu jauh. Aku cuma takut. Aku cuma dibutuhin waktu kamu lemah." Farel terdiam lama, lalu menghela napas. "Aku nggak sadar kalau aku bikin kamu ngerasa sendirian," katanya jujur. "Tapi jangan pernah pikir kamu cuma sementara di hidup aku." Duduk di tengah kejujuran, mereka duduk berhadapan. Tanpa jarak fisik tapi dengan jarak perasaan yang tipis. "Aku cuma takut kehilangan momen kita," kata Fuji pelan. "Waktu kamu sakit, aku lihat kamu yang paling jujur." Farel mengangguk. "Dan sekarang aku takut. Terlalu semangat balik ke hidup lama sampai lupa ngajak kamu ikut." Ia meraih tangan Fuji. "Kali ini tidak tergesa. Aku sehat bukan buat ninggalin kamu." Lanjutnya, "Aku sehat, supaya bisa jalan bareng kamu." Fuji menggenggam balik. Matanya berkaca. "Aku nggak minta kamu berhenti," katanya. "Aku cuma minta kamu ingat aku." Ritme baru. Malam itu mereka keluar sebentar tidak jauh. Tidak ramai. Hanya berjalan pelan. Menyamakan langkah. Farel menyesuaikan langkahnya dengan Fuji. "Tidak lagi tergesa, mulai sekarang," kata Farel. "Kalau aku kebanyakan lari, kamu tarik aku ya." Fuji tersenyum kecil. "Dan kalau aku kebanyakan mikir, kamu peluk aku." Farel tertawa pelan. "Deal." Konflik kecil itu tidak meninggalkan luka. Justru membuat mereka belajar satu hal penting. Cinta bukan tentang hadir saat dibutuhkan saja, tapi tetap memilih hadir ketika semuanya kembali normal. Dunia yang terlalu ramai. Sejak Farel kembali aktif, namanya kembali memenuhi layar berita, komentar, potongan video, foto-foto lama yang diangkat lagi. Fuji duduk sendirian, menggulir ponsel tanpa niat. Satu komentar menyelip di antara ribuan lainnya. Farel cocoknya sama yang selevel. Fuji berhenti. Ia menghela napas, meletakkan ponsel, mencoba menertawakan dirinya sendiri. Tapi kalimat itu tinggal. Malamnya, Farel pulang dengan cerita panjang tentang kerjaan. Fuji mendengarkan, tersenyum, mengangguk, tapi pikirannya tertinggal di satu pertanyaan. "Apa aku masih cukup di duniamu yang sebesar ini?" Diam yang salah ditafsirkan. Beberapa hari kemudian, Fuji mulai lebih banyak diam. Bukan karena tidak peduli, tapi karena terlalu peduli. Saat Farel memuji rekan kerjanya, Fuji hanya tersenyum kecil. Saat Farel sibuk membalas pesan, Fuji memilih menatap keluar jendela. "Kamu kenapa sih belakangan?" tanya Farel suatu malam. Fuji menggeleng. "Nggak apa-apa." Jawaban itu jujur, tapi tidak lengkap. Farel merasakan jarak kecil yang tumbuh, tapi tak tahu dari mana memulainya. Takut tak seimbang. Hari itu mereka menghadiri acara kecil. Fuji berdiri di samping Farel, dikelilingi orang-orang yang percaya diri, bersinar, terbiasa jadi pusat perhatian. Fuji tersenyum, tapi tangannya dingin. Seseorang berbisik, tidak sengaja terdengar. "Farel auranya beda ya kalau di acara begini." Fuji menelan ludah. Dalam perjalanan pulang, ia akhirnya berkata, nyaris berbisik, "Kamu cocok di dunia itu." Farel menoleh. "Maksud kamu?" Fuji menatap ke depan. "Aku takut. Aku cuma numpang lewat." Mobil sunyi.
Kalimat itu jatuh lebih berat dari yang ia kira. Pengakuan yang gemetar. Di rumah, Fuji tak bisa lagi menahan. Aku insecure. Rel, katanya akhirnya. Sama dunia kamu, sama ekspektasi orang, sama versi aku yang biasa. Matanya berkaca. Aku takut kamu bangun suatu hari dan sadar. Kamu butuh yang lebih. Farel terdiam, lalu mendekat perlahan. Lihat aku, katanya lembut. Fuji menoleh. Kamu tahu aku jatuh ke titik paling lemah sama siapa? Kamu tahu siapa yang tetap di samping aku waktu aku nggak kelihatan keren sama sekali? Fuji menggeleng pelan. Kamu, jawab Farel tanpa ragu. Dan itu bukan hal kecil. Itu segalanya. Tenang yang dipilih. Farel menggenggam tangan Fuji, menempelkan ke dadanya. Duniaku mungkin ramai, katanya. Tapi tempat aku pulang itu kamu. Fuji menangis pelan. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Aku nggak butuh kamu jadi siapa-siapa selain diri kamu. Lanjut Farel. Dan kalau suatu hari kamu merasa kecil, aku yang akan ingetin betapa besarnya kamu buat aku. Fuji menghela napas panjang. Maaf ya, aku cuma takut kehilangan. Farel tersenyum. Takut itu wajar, yang penting kamu nggak sendirian. Malam itu, Fuji bersandar di bahu Farel. Insecure itu belum sepenuhnya hilang. Tapi sekarang, ia tahu satu hal. Ia tidak sendirian menghadapinya. Keputusan tanpa panggung. Pagi itu Farel bangun lebih awal dari biasanya. Fuji masih tidur. Wajahnya tenang tapi ada sisa lelah yang tak ia sembunyikan belakangan ini. Farel menatapnya lama, bukan dengan rasa posesif, tapi dengan satu pikiran yang sudah bulat. Kalau aku benar-benar serius, dia harus merasa aman. Bukan ditebak-nebak. Ia meraih ponsel, membuka kalender kerja, lalu menunda satu agenda penting. Untuk pertama kalinya, bukan karena sakit, tapi karena memilih, datang ke dunia Fuji. Hari itu Farel mengajak Fuji ke tempat yang sederhana. Bukan acara besar, bukan sorotan kamera. Kita ke rumah tante kamu. Ya, kata Farel. Fuji terkejut. Hah, kenapa tiba-tiba? Farel tersenyum kecil. Aku pengen kenal dunia kamu lebih dekat. Yang bukan panggung, yang bukan kamera. Di rumah itu, Farel duduk mendengarkan cerita keluarga Fuji. Tertawa di momen-momen kecil. Membantu hal sepele tanpa diminta. Fuji memperhatikannya diam-diam. Farel tidak berusaha terlihat hebat. Ia hadir, sepenuhnya. Saat mereka pulang, Fuji berkata pelan. Makasih ya. Farel menoleh. Buat nggak bikin aku merasa sendirian di duniaku sendiri. Kalimat yang diumumkan. Beberapa hari kemudian, Farel mengunggah satu foto. Bukan foto mewah, bukan pose dramatis. Hanya Fuji yang sedang tertawa kecil. Memegang bunga yang sedikit layu jujur. Apa adanya. Captionnya singkat. Aku sehat. Aku sibuk. Dan aku tetap memilih pulang ke orang yang sama. Fuji membaca itu berulang kali. Tangannya gemetar. Kamu sadar nggak orang bakal ngomong apa? Tanyanya pelan. Farel mengangguk. Aku tahu. Terus kenapa tetap diposting? Karena aku nggak mau kamu terus berjuang sendirian di kepala kamu. Jawabnya tenang. Di depan keluarga, malam itu Farel membawa Fuji ke rumah. Bukan kunjungan basa-basi. Di ruang keluarga, Farel duduk tegak dan berkata dengan suara tenang. Aku serius sama Fuji. Tidak berlebihan. Tidak defensif. Tegas. Fuji menahan napas. Aku tahu hidup aku nggak sederhana. Lanjut Farel. Tapi dia bagian dari keputusan aku. Bukan selingan di antara kesibukan. Sunyi sejenak. Lalu Mama Vena tersenyum. Yang penting, kamu jaga. Katanya. Fuji menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Aman yang akhirnya terasa. Malam itu, Fuji bersandar di dada Farel. Aku nggak minta kamu pasang pengumuman. Katanya lirik. Aku cuma pengen merasa dipilih. Farel mengecup keningnya lama. Kamu bukan pilihan kedua. Kamu keputusan. Fuji memejamkan mata. Insecure-nya belum lenyap sepenuhnya. Tapi sekarang, setiap kali ia ragu, ia punya bukti untuk diingat. Komitmen itu tidak selalu keras terdengar. Kadang, ia hadir dalam bentuk waktu yang disisihkan, dunia yang disatukan, dan keberanian untuk berkata ini aku pilih. Nama yang kembali muncul. Berita itu muncul tanpa aba-aba. Satu unggahan lama diangkat ulang. Foto Farel bertahun-tahun lalu.
bersama seseorang dari masa lalunya. Bukan foto baru, tapi cukup untuk memancing asumsi. Komentar bermunculan. Mereka kelihatan lebih cocok. Yang ini beda kelas. Masa lalu susah dilupain. Fuji membaca tanpa suara. Dadanya terasa sesak bukan karena cemburu, tapi karena takut sejarah mengulang dirinya sebagai orang yang datang terlambat. Ia mengunci ponsel. Tidak menangis, tapi diamnya berat. Jujur yang tak mudah. Farel tahu kabar itu sebelum Fuji bicara. Malam itu, ia mendekati Fuji pelan. Kamu lihat beritanya? Fuji mengangguk. Iya, sunyi. Aku nggak mau kamu dengar dari orang lain, kata Farel akhirnya. Aku pernah punya cerita sebelum kamu. Serius, dalam. Fuji menatapnya, bukan marah, tapi terluka. Aku nggak takut sama masa lalu kamu, katanya pelan. Aku cuma takut kalah oleh sesuatu yang pernah kamu pilih dengan sepenuh hati. Kalimat itu jujur, dan jujur, memang menakutkan. Menjaga jarak yang salah. Beberapa hari setelah itu, Fuji mulai menjaga jarak. Bukan karena ingin pergi, tapi karena takut terlalu berharap. Farel merasakannya. Pesan Fuji tetap dibalas, tapi tidak sepanjang dulu. Tawanya tetap ada, tapi tidak sepenuhnya hadir. Aku ngerasa kamu menjauh, kata Farel suatu malam. Fuji menunduk. Aku cuma lagi nyiapin diri. Kalau ternyata aku harus kuat sendirian. Kalimat itu membuat Farel terdiam lama. Keputusan di tengah keramaian. Hari itu Farel menghadiri satu acara besar. Banyak orang, banyak kamera, dan di sana, seseorang dari masa lalunya benar-benar hadir. Fuji melihat cuplikan videonya tersebar cepat. Dadanya bergetar. Malamnya, Farel pulang lebih cepat dari jadwal. Wajahnya serius, bukan lelah. Aku ketemu dia, kata Farel jujur. Fuji menahan napas. Tapi aku pulang dengan satu hal yang lebih jelas. Lanjutnya, aku nggak punya apapun lagi di sana. Ia menatap Fuji dalam-dalam. Kalau aku masih ragu, aku nggak akan berdiri di sini sekarang. Dipilih, sekarang dan nanti. Fuji akhirnya menangis. Bukan karena kalah, tapi karena takut kehilangan sesuatu yang ternyata sedang memilihnya dengan sadar. Aku capek jadi orang yang selalu siap ditinggal, ucap Fuji lirih. Farel mendekat, memeluknya erat. Kamu bukan orang yang aku tinggalkan, katanya tegas. Kamu orang yang aku pilih setelah aku benar-benar tahu apa artinya kehilangan. Fuji terisak di dadanya. Kalau suatu hari masa lalu itu datang lagi, lanjut Farel, aku nggak akan lari dari kamu. Aku akan berdiri di samping kamu. Pelukan itu lama, bukan pelukan panik, tapi pelukan orang yang sudah membuat pilihan dan siap menjaganya. Setelah ujian itu tidak menghapus rasa takut sepenuhnya. Tapi ia mengubah satu hal penting. Fuji tidak lagi merasa sendirian menghadapi bayang-bayang. Dan Farel tidak lagi membiarkan masa lalunya berjalan di depan hubungannya. Karena cinta yang dewasa bukan tentang siapa yang datang pertama, tapi siapa yang tetap tinggal saat diuji paling keras.